Aku bukan wanita sempurna. Aku pernah dihina, disakiti, bahkan hampir dibunuh. Tapi aku bangkit, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk melindungi anakku dan diriku sendiri. Ini bukan cerita tentang balas dendam. Ini tentang bagaimana seorang ibu memilih untuk tidak lagi terluka. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hujan turun perlahan membasahi atap rumah sederhana berwarna abu itu. Di dalamnya, Laras tengah sibuk menjemur cucian di balik pintu dapur yang menganga. Wajahnya penuh peluh, meski udara dingin menusuk kulit. Jemari tangannya tampak memerah karena sejak pagi ia belum sempat mengenakan sarung tangan. Di rak kompor, panci berisi sayur bening masih menghangat, dikelilingi beberapa lauk sederhana yang baru saja selesai ia masak. Laras tak pernah mengeluh. Baginya, menjadi istri dan ibu adalah anugerah, bukan beban. Ia tahu hidupnya bersama Bayu tidak dibalut kemewahan. Gaji Bayu sebagai staf lapangan di perusahaan alat berat cukup pas-pasan. Namun, ia selalu percaya, cinta yang tulus bisa menghangatkan rumah yang dingin, seperti pelukannya setiap kali Bayu pulang. Tapi entah sejak kapan, pelukan itu mulai terasa dingin. Bayu tak lagi tersenyum saat membuka pintu. Ia langsung masuk ke kamar, meletakkan tas, lalu sibuk dengan ponselnya. Kadang, ia langsung mandi tanpa menyentuh makanan yang sudah Laras siapkan dengan penuh cinta. Yah, makan dulu dong. Aku masak kesukaan kamu, tumis tauge campur udang kecil itu, ucap Laras pelan pada suatu malam. Bayu menoleh sebentar. Sekilas saja. Aku udah makan di kantor. Tadi ada rapat lembur. Jawabnya singkat, tanpa tatapan. Laras hanya mengangguk. Ia duduk di meja makan, menatap lauk yang ia siapkan sendiri. Hatinya terasa hampa, tapi ia mencoba menenangkan diri. Bayu pasti lelah. Mungkin sedang banyak beban kerja, batinnya. Namun hari demi hari, sikap Bayu semakin jauh. Laras mulai memperhatikan pola-pola kecil yang membuatnya tak tenang. Parfum Bayu berubah, lebih kuat dan mencolok. Kemeja-kemejanya lebih sering rapi dan wangi. Padahal dulu ia sering lupa menyemprot parfum kecuali kalau mau dinas keluar kota. Laras juga mendapati bahwa Bayu mulai memakai pomade baru yang sama sekali belum pernah ia beli. Suatu sore, Laras tengah melipat pakaian di ruang tamu ketika sebuah notifikasi muncul di layar ponsel Bayu yang tertinggal di sofa. Jangan lupa kita janji jam 7 ya. Aku udah reservasi tempatnya. Dari seorang bernama Rika. Laras menahan napas. Jantungnya berdebar. Ia bukan tipe istri yang suka mengintip atau mencurigai, tapi ada luka halus yang mulai menganga di dadanya. Ia memandangi layar itu lama. Rasanya ingin membalas pesan itu, bertanya siapa Rika, atau sekadar mengatakan, maaf, Anda salah kirim. Suami saya sudah ada yang punya. Tapi ia hanya mengunci layar ponsel, lalu menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba menenangkan pikirannya, mencoba berpikir jernih. Mungkin itu rekan kerja. Mungkin hanya urusan kantor. Laras menepis semua kemungkinan buruk. Malam itu, Bayu pulang hampir pukul 10. Tubuhnya beraroma wangi, matanya tidak lelah seperti biasa. Ketika Laras membuka pintu, Bayu malah menatapnya sejenak lalu masuk tanpa sepatah kata. Tidak menanyakan kabar, tidak memeluk Naya yang sudah tidur di kamar. Laras berdiri di ambang pintu, menatap punggung Bayu yang semakin asing. Ayah. Gumamnya lirih. Tapi Bayu sudah menghilang di balik kamar mandi. Laras masuk ke kamar dan duduk di sisi tempat tidur Naya. Anak kecil itu tertidur pulas memeluk boneka kelinci kesayangannya. Wajahnya damai, tak tahu bahwa ibunya sedang berperang melawan ketidakpastian dalam rumah yang mereka tinggali bersama. Air mata Laras menetes diam-diam. Ia tidak tahu kenapa Bayu berubah. Mungkin karena ia bukan istri yang cantik seperti dulu. Mungkin karena ia lebih sering pakai daster dan bau dapur. Atau mungkin karena hatinya sudah bukan miliknya lagi. Tapi malam itu, Laras memeluk Naya erat,
seolah mencari pegangan terakhir yang bisa membuatnya kuat. Ia menatap langit-langit kamar sambil berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus kuat. Untuk anakku. Untuk rumah tangga ini. Mungkin ini cuma fase. Mungkin Bayu akan kembali seperti dulu. Namun jauh di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu, ada sesuatu yang sudah pecah. Dan ia hanya sedang berusaha mengumpulkan keping-kepingnya, sendirian. Hari itu langit mendung. Udara terasa lembab, dan daun-daun di halaman rumah berguguran tertiup angin. Laras baru saja selesai mengantar Naya ke sekolah. Ia pulang tergesa karena lupa membawa dompet. Mobil Bayu terparkir di halaman. Padahal biasanya setiap pagi mobil itu sudah tak terlihat sejak pukul 7. Laras berjalan perlahan menuju pintu depan, hendak masuk untuk mengambil dompet. Tapi langkahnya terhenti saat melirik ke jok belakang mobil. Ada sesuatu yang mencolok. Sebuah lipstik merah tergeletak tanpa tutup, menodai jok berwarna krem. Benda kecil itu tampak asing di mata Laras. Ia bukan pengguna lipstik, apalagi warna menyala seperti itu. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya meraih lipstik itu perlahan, seolah sedang menyentuh sesuatu yang panas. Ia memandanginya lama, seolah berharap itu hanyalah miliknya yang tertinggal, tapi ia tahu benar. Ia tak pernah punya lipstik merek itu. Pelan-pelan Laras masuk rumah. Di ruang tamu, Bayu sedang memakai dasi sambil berdiri di depan cermin. Ia tampak tergesa, seperti orang yang hendak menghadiri pertemuan penting. Laras berdiri di ambang pintu sambil menggenggam lipstik itu. Yah, panggilnya pelan. Bayu menoleh cepat, terlihat sedikit terkejut. Kamu belum ke pasar? Tanyanya tanpa sempat melihat apa yang Laras pegang. Aku lupa bawa dompet. Dan aku nemu ini di mobil. Laras mengulurkan tangannya, menunjukkan lipstik itu. Untuk sepersekian detik, wajah Bayu tampak membeku. Matanya melirik ke lipstik itu, lalu menatap Laras dengan tatapan dingin. Itu pasti punya kamu, katanya cepat, nada suaranya defensif. Itu bukan punyaku. Aku nggak pernah beli warna secerah itu, jawab Laras lirih. Bayu menarik napas panjang. Jadi sekarang kamu mulai ngecek mobil? Curiga? Nggak ada kerjaan ya? Laras terdiam. Matanya mulai memanas. Aku cuma tanya baik-baik. Bayu membanting dasinya ke sofa. Kamu tuh kenapa sih? Apa hidup kita nggak cukup berat? Aku kerja banting tulang buat kamu sama Naya. Sekarang kamu nuduh-nuduh aku selingkuh cuma gara-gara lipstik. Laras menggeleng lemah. Aku nggak nuduh. Aku cuma nanya. Bayu menghela napas kasar, lalu meraih kunci mobil. Aku malas ribut. Aku berangkat dulu. Jangan drama pagi-pagi. Dan begitu saja, ia pergi. Pintu tertutup keras. Laras terduduk di lantai, memandangi lipstik merah di tangannya. Di benaknya berputar-putar pertanyaan yang tak mampu ia jawab. Siapa pemilik lipstik itu? Mengapa Bayu begitu defensif? Sejak kapan ia menjadi orang yang mudah marah dan menuduh? Hari-hari selanjutnya menjadi lebih sepi dan dingin. Bayu mulai sering tak pulang. Alasannya selalu sama. Lembur, dinas luar kota, atau rekan kerja yang butuh bantuan. Laras mencoba mengerti, mencoba tidak berpikir macam-macam. Tapi firasat buruk semakin tumbuh. Puncaknya terjadi di sebuah pagi saat Laras hendak mencuci pakaian Bayu. Ia mencium aroma parfum asing menyengat di kerah kemeja putih suaminya. Wangi itu bukan milik siapapun di rumah itu. Laras menunduk lemas. Ia tak perlu menjadi ahli untuk tahu bahwa wangi itu milik perempuan lain. Hari itu juga, Laras memutuskan keluar rumah setelah menjemput Naya dari sekolah. Ia mengajak Naya mampir ke taman. Hatinya ingin menghirup udara segar. Tapi pikirannya terus berputar. Ia tak ingin menangis di depan anaknya, tapi di dalam dadanya, ada sesak yang terus tumbuh. Sore menjelang, Laras dan Naya berjalan menuju warung kopi kecil di pinggir jalan. Saat itulah sebuah suara memanggil namanya. Laras. Laras menoleh. Di sana berdiri seorang wanita berkacamata, membawa tas belanja. Ini aku, Sari, teman SMA kita. Kamu ingat? Laras langsung memeluk Sari. Wajah lama itu membawa sedikit kehangatan. Mereka duduk sebentar, berbicara melepas rindu,
membahas anak, rumah tangga, dan kehidupan. Tapi raut wajah Sari tampak berubah saat Laras menyebut nama suaminya. "Kamu masih sama Bayu?" tanya Sari, hati-hati. "Iya, masih," jawab Laras pelan. "Memangnya kenapa?" Sari menunduk. Lalu setelah beberapa detik diam, ia berkata lirih, "Aku nggak tahu gimana ngomongnya. Tapi aku pernah lihat Bayu 2 kali. Di kafe daerah Cendana. Sama perempuan. Duduk deket banget, mesra." Laras merasa waktu berhenti. Nafasnya tercekat. Perempuan itu muda, modis, rambutnya panjang. Bayu kelihatan nyaman banget sama dia. Suara Sari terasa seperti dentuman pelan yang membelah dada Laras. Ia tak bisa menanggapi. Ia hanya tersenyum kaku, lalu mengangguk pelan. "Oh," jawabnya singkat. "Itu saja." Dalam perjalanan pulang, Laras hanya diam. Naya menggandeng tangannya, bercerita soal tugas menggambar di sekolah, tapi Laras nyaris tak merespons. Pandangannya kosong. Malam itu, Laras duduk di kursi makan sendirian. Makan malam sudah siap. Tumis kangkung, tahu goreng, dan sambal kesukaan Bayu. Tapi kursi di hadapannya kosong. Sudah 3 hari Bayu tidak pulang. Laras menatap ponselnya, lalu ke arah jam dinding. Tak ada pesan. Tak ada kabar. Di tangannya, masih ada lipstik merah yang belum ia buang. Di benaknya, nama perempuan itu mulai tumbuh seperti racun, Rika. Dan di dalam hatinya, mulai muncul rasa yang tak pernah ia kenali sebelumnya. Rasa digantung dalam diam, rasa dikhianati tanpa pengakuan. Sebuah perasaan getir yang belum meledak, tapi perlahan membakar segalanya. Hari itu Laras duduk termenung di beranda rumah, memandang hujan gerimis yang turun perlahan-lahan. Dedaunan tampak menguning di halaman, seperti hatinya yang pelan-pelan kehilangan warna. Sudah hampir 2 minggu Bayu jarang pulang. Sekalipun pulang, hanya sekadar tidur dan pergi lagi sebelum subuh. Tak ada lagi obrolan, tak ada pelukan, bahkan menyentuh tangan pun tidak. Pagi itu, Dina, sahabat Laras yang tinggal di seberang gang, datang membawa 2 cangkir teh hangat. Wajahnya terlihat tak enak. Ia duduk di sebelah Laras dan menatapnya dengan sorot mata ragu. "Aku perlu ngomong sesuatu yang mungkin bakal bikin kamu gak enak," kata Dina pelan. Laras menoleh, sedikit cemas. "Apa, Din?" Dina mengambil napas panjang, lalu mengeluarkan ponsel dari tasnya. Ia membuka galeri foto dan memperlihatkan sebuah gambar. Di layar ponsel itu, terlihat jelas Bayu sedang makan malam di restoran mewah, duduk berseberangan dengan seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun hitam elegan, bibir merah menyala, rambut panjang tergerai sempurna, dan Laras mengenal wajah itu. Hatinya seperti diremas. Itu Rika. Dulu mereka sahabat semasa SMA. Rika orangnya ceria, tapi ambisius. Selalu bicara soal hidup enak, cowok kaya, mobil, tas bermerek, pesta, dan liburan ke luar negeri. Laras ingat, Rika sempat marah saat tahu ia dilamar Bayu. Saat itu Rika menyukai Bayu juga, tapi Bayu justru memilih Laras, perempuan sederhana, lulusan akademi perawat, tanpa gaya mewah. Sejak saat itu, Rika perlahan menjauh, bahkan memblok semua kontak. Laras tak pernah tahu kabarnya lagi, hingga hari ini. "Aku tahu ini sakit. Tapi kamu harus tahu," ucap Dina, pelan. "Dari mana kamu dapat foto ini?" tanya Laras, suaranya nyaris tak terdengar. "Teman kantorku kerja di restoran itu. Dia kenal kamu. Waktu lihat Bayu datang berkali-kali dengan perempuan yang sama, dia curiga, makanya diam-diam difoto." Laras menggenggam erat cangkir teh di tangannya. Uapnya tak lagi hangat, seperti dadanya yang kini diliputi kabut dingin. Perih, sakit, tapi juga marah. Bukan hanya karena Bayu mengkhianatinya, tapi karena pelakornya adalah orang yang pernah ia anggap saudara. Di kamar malam itu, Laras duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Rambutnya mulai kusam, garis-garis halus di wajahnya semakin tampak. Ia bukan perempuan 20-an tahun lagi. Tapi selama ini ia setia. Ia mencintai Bayu, membangun rumah tangga dari nol, mengandung dan membesarkan Naya seorang diri saat Bayu sibuk mengejar karir.
Ia masih ingat malam-malam panjang saat ia begadang menjaga Naya yang demam tinggi. Saat Bayu tak bisa pulang karena sedang dikirim keluar kota, ia belajar mengobati anaknya sendiri, membuat ramuan herbal, menyuapi perlahan, membacakan dongeng agar Naya tertidur. Dan kini, saat ia sedang lelah menjaga semuanya tetap utuh, Bayu justru memilih bersandar pada perempuan yang pernah iri padanya. Laras mencoba berbicara pada Bayu keesokan harinya saat pria itu akhirnya pulang menjelang subuh. Bayu membuka pintu kamar dan terlihat kaget melihat Laras duduk di tepi ranjang, menunggunya. "Kamu belum tidur?" tanya Bayu, suaranya pelan. Laras menatapnya tajam, tapi tak berteriak. "Siapa Rika?" Bayu diam. Tubuhnya menegang. "Aku tanya baik-baik. Jawab aku." "Siapa Rika?" ulang Laras, kini dengan suara bergetar. Bayu tertawa kecil, sinis. "Kenapa? Cemburu? Kamu nyuruh orang buat nyelidikin aku." "Dia temanku, Bayu," bisik Laras, lirih. "Dulu kami sahabat. Kamu tahu itu?" Bayu menunduk, lalu berkata tanpa rasa bersalah, "Ya, aku tahu. Dan jujur aja, Rika jauh lebih mengerti aku sekarang. Dia pintar, dewasa, dan dia nggak ngatur-ngatur kayak kamu." Laras menahan napas. Ia tak percaya kalimat itu keluar dari mulut pria yang dulu menangis saat melamarnya, berjanji akan mencintai sampai maut memisahkan. "Jadi semua ini karena aku nggak secantik dia? Karena aku nggak punya uang seperti dia?" "Ini bukan soal uang," tukas Bayu cepat. "Tapi hidup kita stuck, Laras. Rumah ini sempit. Kamu sibuk sama anak, kerjaan rumah, nggak pernah urus diri. Kamu nggak lihat dirimu? Kamu bukan perempuan yang dulu lagi." Kata-kata itu seperti pisau. Laras berdiri, matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak menangis di hadapan Bayu. "Tidak malam ini. Aku berubah karena aku jadi ibu. Aku mengurus semuanya, termasuk kamu. Tapi kalau kamu pikir aku nggak layak dicintai karena aku sibuk jadi istri dan ibu, maka kamu memang bukan laki-laki yang layak dipertahankan." Bayu hanya diam. Tidak meminta maaf, tidak pula menyesal. Sejak malam itu, Laras tahu rumah tangganya telah rapuh, dan yang ia genggam tinggal kerikil tajam yang melukai dirinya sendiri. Namun demi Naya, ia masih bertahan. Ia belum bisa membiarkan putrinya melihat keluarganya runtuh. Ia belum siap. Tapi jauh di dalam hatinya, Laras tahu, kesetiaan sudah tak lagi cukup untuk mempertahankan cinta yang telah mati. Dan bayangan Rika kini menari-nari di antara sisa-sisa harapan yang mulai runtuh. Hujan turun deras malam itu, menghantam atap seng rumah dengan suara bising yang seperti menggema di dada Laras. Angin menderu lewat sela-sela jendela. Tapi yang paling kencang bukanlah suara badai, melainkan suara amarah Bayu yang menggelegar di ruang tamu. "Sudah cukup, Laras. Aku muak dengan omelanmu tiap hari. Apa kamu pikir semua ini gampang buat aku?" Laras berdiri kaku di depan pintu kamar. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena lelah. Terlalu lelah menahan semuanya sendirian. Terlalu lelah mencoba menjadi kuat saat terus-menerus disalahkan. "Aku cuma minta kamu pulang. Bukan minta dunia," jawab Laras lirih, nyaris seperti bisikan. Tapi kalimat itu justru membuat Bayu tertawa. Tawa yang penuh ejekan, bukan lagi tawa suami yang dulu ia cintai. "Rumah ini sumpek. Kamu sumpek. Bahkan napas kamu pun bikin aku ingin kabur." Laras memejamkan mata, menahan air mata agar tak tumpah. Ia tahu, andai ia menangis sekarang, Bayu akan bilang, "Tuh kan, drama lagi. Kalau kamu ingin pergi, pergi saja, Bayu. Aku nggak akan tahan kamu lagi," ucapnya, kali ini dengan suara yang tenang. Terlalu tenang, seperti air yang sebelum mendidih. Lalu ia mengambil jaketnya, mengenakan sandal, dan keluar dari rumah tanpa menoleh lagi. Di luar, hujan masih deras. Langit gelap, dan jalanan basah. Tapi langkah Laras mantap. Ia tak tahu akan kemana, tapi ia tahu ia harus menjauh dari rumah itu, setidaknya malam ini. Langkahnya membawanya ke jalan raya, menuju halte tempat ia biasa menunggu angkutan saat ke pasar. Kepalanya penuh. Udara dingin, tapi pikirannya lebih membeku.
Kenapa semua ini terjadi padaku? Apa salahku? Kenapa Bayu begitu tega? Pikirannya terus berkecamuk. Ia berdiri di tepi trotoar, menunduk, tak sadar bahwa dari kejauhan, sebuah mobil sedan melaju kencang menerobos genangan air. Lampunya menyilaukan. Bunyi klakson terdengar nyaring, tapi terlambat. Brak! Tubuh Laras terpental, terhempas ke aspal dengan keras. Suara dentuman itu memecah malam. Darah mengalir dari pelipisnya. Pakaian yang ia kenakan basah dan robek. Mobil yang menabraknya tak berhenti. Justru melaju lebih kencang, menghilang di tikungan. Beberapa warga sekitar yang melihat segera berteriak, menghentikan kendaraan lain dan memanggil ambulans. Dalam hitungan menit, Laras sudah dalam perjalanan ke rumah sakit. Tak sadarkan diri. Tak bergerak. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Laras mengalami pendarahan di otak dan tulang rusuk patah. Ia koma. Tak tahu kapan akan bangun. Dina datang lebih dulu. Wajahnya pucat saat melihat tubuh sahabatnya terbaring diam dengan selang-selang menempel di tubuh. Ia langsung menangis, memeluk Naya yang tak mengerti apa yang terjadi. Bayu baru muncul keesokan harinya. Wajahnya datar. Ia tidak menangis, tidak menampakkan kepanikan. Bahkan, begitu dokter menjelaskan kondisi Laras, ia hanya mengangguk pelan lalu bertanya, "Bisa keluar kamar nggak sekarang? Saya butuh udara." Beberapa hari berikutnya, Bayu mulai jarang datang. Kadang hanya menitipkan uang, kadang tak datang sama sekali. Tapi ada satu wajah yang mulai sering muncul di rumah sakit. Rika. Perempuan itu datang dengan setangkai bunga mawar dan senyum manis. Ia berpura-pura prihatin, duduk di kursi pengunjung sambil mengelus tangan Laras yang tak bergerak. "Kasihan kamu, Laras. Andai kamu tahu betapa susahnya Bayu sekarang. Dia butuh seseorang yang kuat di sisinya," bisiknya pelan sambil memandang wajah sahabat lamanya yang terbaring. Rika mulai sering muncul di rumah Laras. Ia membawa makanan, menyuapi Naya, bahkan mencuci piring seolah dirinya bagian dari keluarga. Warga sekitar mulai bergosip, bertanya-tanya siapa perempuan cantik yang kerap keluar masuk rumah Laras. Beberapa hari kemudian, tanpa sepengetahuan siapapun, Bayu memindahkan sebagian pakaian dan barang-barangnya ke apartemen kecil di pusat kota. Di sana, ia dan Rika tinggal bersama, secara diam-diam. Dina yang merasa curiga mulai menyelidiki sendiri. Ia melihat mobil Bayu terparkir di apartemen yang sama selama berhari-hari. Saat bertanya langsung pada Bayu, pria itu hanya menjawab, "Aku butuh waktu sendiri." Laras belum tentu sadar. Hidup harus terus berjalan. Jawaban itu membuat Dina ingin menampar wajah pria itu. Tapi ia tahu, Laras yang sedang koma tak butuh kekerasan, ia butuh kebenaran. Maka diam-diam Dina mulai mencatat. Plat nomor, waktu, foto, semua ia simpan. Sementara itu, di ruang Icu, tubuh Laras masih diam. Tapi hatinya belum mati. Dalam tidurnya yang panjang, seolah ada suara halus yang terus memanggil. Wajah Naya yang menangis, suara Dina yang memohon, dan wajah Rika yang tertawa di balik tangisan palsunya. Laras tak bisa bergerak, tapi jiwanya menyaksikan semuanya. Dan jauh di sudut jiwanya, satu perasaan mulai tumbuh, dendam. Gelap. Sunyi. Tapi Laras masih ada. Ia tidak tahu di mana dirinya berada. Ia tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, namun perasaannya tetap hidup. Jiwanya menggantung di antara batas sadar dan tak sadar. Dan yang paling menyakitkan, ia bisa merasakan segalanya. Kadang seperti mimpi, kadang seperti nyata. Ia bisa melihat wajah orang-orang yang datang ke kamarnya, mendengar bisikan di sekelilingnya. Tapi yang paling membekas adalah wajah putrinya, Naya, datang sambil menangis, duduk di kursi samping ranjang rumah sakit sambil memeluk boneka lusuhnya. "Ibu, cepat bangun ya. Ayah nggak pulang lagi. Dina tante yang urus aku." Suara Naya terdengar lirih, seperti pisau yang menggores perlahan di hati Laras. Ia ingin berteriak, ingin membuka mata dan memeluk anaknya, tapi tubuhnya kaku dan dingin. Hanya air mata di hatinya yang bisa ia rasakan mengalir. Hari berganti. Dalam ruang tanpa waktu itu, Laras menyaksikan sesuatu yang jauh lebih pahit. Bayu, suaminya. Pria yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati.
Kini terlihat tertawa lepas bersama Rika di balkon sebuah resort mewah. Laras, melihatnya, seperti menonton film. Namun sakitnya terasa seperti tertusuk pisau sungguhan. Rika menyandarkan kepalanya di bahu Bayu. Keduanya mengenakan pakaian santai, memandang laut lepas di kejauhan. Kalau kamu nikahin aku nanti, kita nggak usah tinggal di rumah sempit kayak punya Laras itu. Ya? Tawa Rika renyah. Bayu membalasnya dengan kecupan di kening. Tenang aja. Aku udah bosen hidup susah. Mulai sekarang aku pengen hidup enak sama kamu. Kalimat itu seperti gemuruh petir di dalam batin Laras. Ia ingin menyangkalnya, ingin berpikir bahwa ini hanya mimpi buruk. Tapi tidak. Ia melihat, jelas, liburan mereka ke Bali, makan malam romantis, unggahan foto di akun media sosial palsu yang mereka sembunyikan dari semua orang, termasuk keluarga Bayu sendiri. Bahkan, di sebuah pesta kecil tertutup, Bayu menyematkan cincin ke jari Rika. Tunangan diam-diam. Kita tunggu kabar Laras. Kalau dia nggak bangun juga, berarti Tuhan kasih lampu hijau, ucap Bayu sambil tertawa. Laras ingin menjerit, tapi tubuhnya tetap tak bergerak. Dalam gelap, ia menangis dalam diam. Di sisi lain, di dunia nyata yang dingin dan keras, Dina, sahabatnya yang setia, tidak tinggal diam. Dina merawat Naya sepenuh hati, membawanya ke sekolah, menemaninya tidur, bahkan memasak makanan favoritnya setiap hari meski penghasilannya sebagai guru les tak seberapa. Dina tahu Naya merindukan ibunya. Ia tahu betul bahwa di balik senyum polos anak kecil itu, ada luka besar yang mulai tumbuh. Suatu malam, Naya bertanya, "Tante Dina, ibu nggak bangun-bangun karena ditabrak ya?" Dina menatap mata anak itu. Hatinya remuk. "Iya, sayang. Tapi ibu kuat. Ibu pasti bangun nanti." "Yang nabrak ibu itu orang jahat ya?" Pertanyaan itu menghantam seperti palu. Dina menghela napas, lalu memeluk Naya erat. Dalam hatinya, ia tahu ada yang tak beres dengan kecelakaan itu. Terlalu banyak kejanggalan. Dina memutuskan menyelidiki sendiri. Ia kembali ke lokasi kecelakaan, bertanya pada warga sekitar, mencatat jam kejadian, dan mencocokkan plat nomor yang sempat terlihat oleh saksi. Ia bahkan diam-diam mendatangi kantor Samsat, meminjam KTP milik suaminya agar bisa mengakses data pemilik kendaraan yang diduga terlibat. Dan saat data itu muncul di layar komputer, Dina terpaku. Pemilik kendaraan yang diduga menabrak Laras adalah perusahaan atas nama pribadi, Rika Amelia. Dina menggigit bibir. Tangannya gemetar saat mencetak dokumen itu. Semua mulai masuk akal. Dendam lama. Bayu yang berubah total. Rika yang muncul tiba-tiba dan mengambil alih segalanya. Kecelakaan itu bukan kebetulan. Itu percobaan pembunuhan. Dina kembali ke rumah sakit. Ia duduk di samping ranjang Laras dan menggenggam tangan sahabatnya yang masih kaku. "Aku tahu, Laras. Aku tahu semua ini ulah mereka. Kamu harus bangun. Kamu harus bangun dan lihat dengan matamu sendiri. Mereka pikir kamu lemah. Tapi aku tahu kamu kuat. Bangun, Laras. Demi Naya, demi dirimu sendiri." Air mata jatuh ke tangan Laras. Dan untuk pertama kalinya, jari telunjuknya bergerak. Tipis. Halus. Tapi cukup untuk membuat harapan menyala kembali. Di dunia tanpa suara dan cahaya, Laras mulai mendengar sesuatu, detak jantungnya sendiri. Dan satu suara kecil yang tak henti berbisik di telinganya. "Bangun. Lihat dunia yang sudah mereka rampas darimu. Lalu ambil kembali semuanya." Laras membuka matanya perlahan. Ruangan putih itu menyilaukan. Bau antiseptik menusuk hidung. Kepalanya terasa berat. Tubuhnya seperti baru saja ditarik dari dasar jurang. Tapi yang paling kuat ia rasakan adalah kehangatan di dadanya. Sepasang lengan kecil memeluknya erat. Tangisan lirih mengguncang tubuh mungil itu. "Ibu, jangan tinggalin aku." Itu suara Naya. Seketika, jantung Laras berdetak cepat. Ia ingin berbicara, memeluk, menghapus air mata di pipi anaknya. Ia mencoba menggerakkan jemari, dan pelan-pelan, ia berhasil menyentuh rambut lembut putrinya. "Nah, ya." Suara itu lemah, serak, tapi cukup untuk membuat Naya mengangkat wajah dengan mata membelalak. "Ibu."
Ibu bangun? Ibu. Tangis pecah. Perawat yang masuk nyaris menjatuhkan nampan saat melihat Laras membuka mata. Alarm dipencet. Beberapa dokter dan suster masuk tergesa-gesa. Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar. Laras bangun. Setelah koma lebih dari sebulan, ia sadar. Namun, saat Bayu datang, raut wajahnya bukan lega. Bukan haru, tapi tegang. Dan gelisah. Ia berdiri di ujung ranjang tanpa berani menyentuh tangan Laras. Kamu sadar juga. Laras menatapnya lemah. Tapi dalam hatinya, amarah menari-nari liar. Ia mengangguk pelan. Aku tidak ingat apa-apa. Bohongnya. Kata-kata itu keluar seperti strategi. Bayu menarik napas lega, walau ia menyembunyikannya dengan cepat. Nggak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Tapi Laras bisa membaca kegugupan itu. Ada yang tidak dia harapkan terjadi, dan Laras bangun adalah mimpi buruk bagi pria itu. Beberapa hari setelah kesadaran kembali, Laras berpura-pura menjadi istri yang sabar, yang masih lemah, yang bingung tentang kejadian malam itu. Ia memperhatikan Bayu diam-diam. Gelagatnya aneh. Tak pernah tidur lama di rumah sakit, selalu terburu-buru pergi dengan alasan kerja, dan lebih sering mematikan ponsel saat bersamanya. Yang paling menyakitkan adalah ketika Rika datang. Dengan gaun formal dan bibir merah terang, wanita itu berdiri di depan pintu ruangan dengan membawa buah dan senyuman palsu. Laras, aku senang kamu udah sadar. Semoga cepat pulih, ya. Ucapnya manis, padahal matanya memandang seperti ingin menusuk. Laras menatapnya lama. Kamu siapa? Tanyanya datar, masih berpura-pura lupa. Rika tersenyum lebar. Aku Rika, teman SMA kamu dulu. Kita pernah deket banget. Oh, Laras mengangguk pelan. Aku lupa. Di dalam hatinya, ia menahan muntah. Tapi wajahnya tetap tenang. Setelah kunjungan itu, Dina datang dengan ekspresi serius. Ia duduk di samping ranjang Laras sambil menyerahkan sebuah flash disk. Semua ada di sini, bisiknya. Rekaman CCTV, data pemilik mobil, dan saksi yang lihat malam kejadian. Mobil yang nabrak kamu, milik perusahaan atas nama Rika. Aku udah simpan semua bukti di tempat aman. Laras menggenggam tangan sahabatnya erat. Matanya memerah, tapi bukan karena sedih. Kali ini karena luka yang menyala jadi bara dendam. Jangan laporin polisi dulu. Aku butuh waktu. Aku ingin mereka merasakan luka yang lebih dalam dari yang aku alami. Dina mengangguk. Kamu yakin sanggup? Aku tidak akan biarkan mereka terus bahagia di atas penderitaanku dan anakku. Hari-hari berikutnya, Laras perlahan pulih. Tubuhnya semakin kuat, pikirannya semakin tajam. Ia tetap berpura-pura lupa, sementara diam-diam mulai mengumpulkan kekuatan, jaringan, uang, dan strategi. Ia mengganti sandi email, memeriksa keuangan keluarga, dan menemukan bahwa hampir seluruh asetnya, termasuk rumah dan kendaraan, telah dipindah tangan diam-diam ke atas nama Bayu, sebagian besar lewat dokumen yang ia tanda tangani sebelum koma. Laras tahu, Bayu dan Rika bukan hanya mencuri cintanya. Mereka mencuri hidupnya. Tapi belum saatnya mereka tahu bahwa Laras telah mengingat segalanya. Setiap senyuman Laras sekarang punya makna. Setiap tatapan diam punya pesan tersembunyi. Dan malam itu, sebelum tidur, ia menatap langit-langit kamar rumah sakit sambil membisikkan satu kalimat. Aku sudah bangun. Dan kalian akan melihat, bagaimana aku akan membakar semua yang kalian anggap aman. Hujan rintik-rintik turun malam itu ketika Laras keluar dari rumah sakit dengan mantel panjang dan masker menutupi sebagian wajahnya. Dina menunggu di dalam mobil, meski Laras sudah berkali-kali menolak. Sahabatnya itu bersikeras ingin ikut. Ini malam yang penting, kata Dina. Aku nggak akan biarin kamu hadapi semua ini sendirian. Laras hanya mengangguk. Matanya dingin, penuh luka yang nyaris membusuk jadi dendam. Di kantor polisi, Laras menyerahkan semua bukti dengan tangan gemetar. Flash disk berisi rekaman CCTV, dokumen pemilik kendaraan, dan surat keterangan saksi. Ia meminta semuanya diproses secara rahasia. Pak, saya mohon jangan libatkan nama saya dulu. Saya cuma ingin tahu siapa pelakunya. Saya ingin tahu
kebenaran. Penyidik hanya menatapnya sebentar sebelum mengangguk. Kami akan usut, Bu. Tapi perlu waktu. Dan kemungkinan besar, akan ada tekanan. Laras tahu maksudnya. Uang. Bayu dan Rika bukan orang biasa. Mereka punya pengaruh. Tapi Laras juga bukan lagi perempuan yang bisa diinjak diam-diam. Beberapa hari kemudian, Rika dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Awalnya, ia tampak tenang. Dengan pakaian mahal dan riasan sempurna, ia duduk di kursi pemeriksaan seolah sedang menghadiri rapat bisnis biasa. Namun saat petugas menunjukkan bukti-bukti yang mengarah padanya, termasuk plat nomor mobil yang terekam kamera pengawas malam kecelakaan, rona wajahnya berubah. Rika mulai menyalahkan pengemudi sopirnya. Ia bersikeras tidak tahu-menahu. Tapi ketika polisi menyebutkan bahwa mobil itu digunakan atas perintah langsung dirinya malam kejadian, pertahanannya runtuh perlahan. Memang, saya minta supir mengikutinya, ucap Rika, akhirnya mengaku. Tapi saya cuma ingin menakut-nakuti dia. Biar dia sadar. Biar dia mundur dari Bayu. Saya tidak pernah bermaksud mencelakainya. Kenapa Anda ingin menakutinya? Tanya penyidik tenang. Karena saya lelah hidup dalam bayang-bayangnya. Rika akhirnya meledak. Dari dulu, dia selalu lebih dari saya. Waktu SMA, semua orang bilang Laras gadis paling manis. Dia yang populer, dia yang pintar, dia yang punya pacar keren. Aku cuma Rika, si bayangan. Dan sekarang, dia punya keluarga sempurna. Aku cuma ingin dia rasakan bagaimana rasanya direbut. Itu saja. Penyidik hanya menatapnya lama. Apa suami Laras tahu soal ini? Rika terdiam. Bibirnya bergerak ragu. Bayu hanya tahu sebagian. Dia tahu aku ingin Laras menjauh, tapi dia tidak tahu soal mobil. Sementara itu, Bayu mulai panik. Beberapa pejabat di kantornya mulai mendengar kabar bahwa ia terlibat dalam penyelidikan kecelakaan. Ia mencoba menutupi semuanya, bahkan menawarkan sejumlah uang pada salah satu penyidik senior. Tapi tawarannya ditolak mentah-mentah. Bayu makin stres. Ia mulai kehilangan kendali. Bahkan saat bertemu Rika, mereka bertengkar hebat. Kenapa kamu ngaku? Bentaknya. Harusnya kamu diam. Harusnya kamu biarin waktu yang jalanin semuanya. Rika membalas dengan amarah yang lebih dalam. Karena aku nggak mau masuk penjara sendirian. Kamu juga salah. Kamu yang minta aku terus dekati dia. Kamu juga yang bilang Laras harus mundur. Jangan pura-pura suci, Bayu. Hubungan mereka mulai retak. Apa yang dulunya seperti asmara penuh gairah, kini berubah menjadi saling tuding dan benci. Dina mengabari Laras soal pengakuan Rika. Meski itu tak langsung membawa mereka ke persidangan, tapi sudah cukup membongkar topeng selama ini. Laras terdiam lama. Lalu berkata pelan, Rika memang pernah jadi temanku. Tapi sekarang, dia adalah bukti bahwa rasa iri bisa membunuh lebih cepat daripada kebencian. Malamnya, Laras berdiri di depan cermin. Wajahnya masih sama, tapi bukan perempuan lemah yang dulu. Di balik sorot matanya, ada kobaran tekad yang tak akan padam sampai semua yang ia cintai, dan yang direnggut darinya, dikembalikan, atau dibalas setimpal. Kini kebenaran sudah terungkap. Tapi Laras tahu, ini baru permulaan. Pagi itu mendung. Seolah langit turut bersaksi atas runtuhnya satu kehidupan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Rika resmi ditahan oleh kepolisian dengan dakwaan percobaan pembunuhan dan tabrak lari. Prosesnya berjalan cepat karena bukti yang diajukan kuat, dan saksi-saksi sudah diperiksa. Wajah Rika yang dulunya selalu tersenyum percaya diri di media sosial, kini lusuh dan tak terawat, ditutupi masker dan kerudung yang tampak seadanya saat digiring ke mobil tahanan. Berita tentang penahanannya segera menyebar ke media. Judul-judul bertebaran. Pengusaha muda Rika ditahan terkait kasus tabrak lari. Skandal cinta segitiga. Pengakuan mengejutkan dari tersangka Rika. Komentar warganet membanjiri kolom-kolom berita, menyebut Rika sebagai pelakor yang kejam. Tapi di balik layar media, badai yang lebih dahsyat sedang melanda kehidupan Bayu. Bayu mengamuk begitu tahu Rika ditahan. Ia membanting gelas ke dinding hingga pecah berkeping-keping.
Suaranya menggema di dalam rumah yang dulu dibangun bersama Laras, tapi kini terasa seperti penjara bagi egonya sendiri. Ini semua salah kamu, Laras, teriaknya dengan mata melotot merah. Laras berdiri tegak di hadapannya. Kamu menyalahkanku? Karena kamu kehilangan selingkuhanmu? Karena kejahatan kalian akhirnya terbongkar. Bayu menunjuk wajah Laras, tangannya gemetar. Kamu yang hancurin semuanya. Kamu yang buat hidupku jadi berantakan. Kalau kamu diam, semuanya nggak akan sejauh ini. Laras menghela napas panjang. Matanya tak lagi menyiratkan rasa takut. Yang ada hanya lelah dan muak. Aku koma karena kalian. Aku hampir mati karena kalian. Dan kamu, bahkan nggak datang setiap hari menjengukku. Kamu pikir aku masih akan diam? Bayu mengumpat, lalu keluar rumah membanting pintu. Tapi keesokan harinya, ia harus menghadapi tamparan yang lebih menyakitkan. Dan kali ini bukan dari tangan Laras, tapi dari dunia yang dulu ia kendalikan dengan begitu mudah. Laras memutuskan sudah waktunya. Ia membuat unggahan panjang di media sosial, lengkap dengan bukti-bukti. Foto tangkapan layar CCTV malam kecelakaan. Bukti bahwa mobil pelaku milik perusahaan Rika. Chat Bayu dan Rika yang menunjukkan hubungan mereka. Rekam medis Laras saat koma. Akta nikah, foto keluarga, dan potret Naya, sang anak, yang menjadi korban luka batin paling dalam. Captionnya singkat tapi mengguncang. Aku selamat dari kecelakaan yang didalangi oleh selingkuhan suamiku. Tapi yang lebih menyakitkan adalah suamiku memilih merawat selingkuhannya, bukan istrinya yang koma. Ini kisahku. Dalam waktu 1 jam, unggahan itu viral. Komentar dukungan mengalir deras. Banyak yang tak menyangka Bayu, yang selama ini dikenal sebagai pria keluarga yang hangat, ternyata serendah itu. Teman-teman kantor, klien bisnis, bahkan keluarganya sendiri, kaget bukan main. Ibunda Bayu menelpon Laras, menangis dan meminta maaf. Nak, kami benar-benar tidak tahu semua ini. Kami kira kamu sudah sembuh dan hidup baik-baik. Laras hanya menjawab singkat, saya hanya ingin kebenaran. Sore harinya, Bayu kembali ke rumah dengan wajah kusut. Ia baru saja dipecat dari proyek besar di kantornya. Klien membatalkan kontrak karena takut reputasi buruknya mencoreng citra perusahaan. Ia menemui Laras di ruang tamu. Tak ada lagi amarah. Hanya wajah lelaki kalah yang putus asa. Kamu puas? Katanya pelan. Laras menatapnya lama. Belum. Laras, tolong jangan teruskan ini, kita bisa bicara. Demi Naya. Laras berdiri, membuka map coklat dari tasnya dan menyerahkannya ke Bayu. Ini surat gugatan cerai, ucapnya mantap. Aku nggak butuh pria yang hanya peduli nama baiknya. Aku butuh ayah yang waras untuk anakku, bukan pengkhianat yang membiarkan istrinya hampir mati. Bayu terpaku. Laras berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Di luar, Dina sudah menunggu di mobil, dan Naya sedang tertidur di kursi belakang. Sudah selesai? Tanya Dina. Baru mulai, jawab Laras. Hidupnya porak-poranda. Tapi dari reruntuhan itu, ia membangun kembali dirinya. Lebih kuat, lebih tajam, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Pengadilan hari itu dipenuhi bisik-bisik dari para pengunjung. Beberapa wartawan duduk di kursi belakang, menunduk mencatat setiap detail sidang yang tengah berlangsung. Di hadapan hakim, Laras duduk tegak, mengenakan blazer hitam sederhana dan jilbab abu-abu yang membingkai wajahnya yang tenang namun tegas. Di sampingnya, Dina menggenggam tangannya erat, menjadi saksi hidup perjuangan Laras dari koma hingga kini duduk memperjuangkan anaknya. Sementara itu, di sisi lain, Bayu tampak kusut. Jasnya tidak disetrika rapi seperti biasanya. Tatapannya kosong. Sejak ditinggalkan Rika yang kini mendekam di balik jeruji, ia kehilangan arah. Ia hanya datang untuk satu tujuan, mempertahankan hak asuh Naya. Tapi bukan karena cinta. Ia tak ingin kehilangan gengsi sebagai ayah. Hakim membaca berkas-berkas dengan teliti. Ada surat medis, rekaman CCTV, kesaksian Dina, bahkan surat dari psikolog anak yang telah menemui Naya beberapa kali sejak kejadian. Anak menunjukkan trauma mendalam terhadap figur ayahnya. Begitu kutipan salah satu pernyataan tertulis.
Laras menunduk menahan air mata saat mendengar pernyataan itu. Ia tahu, luka yang tertinggal di hati anaknya jauh lebih dalam daripada bekas luka yang pernah menghiasi tubuhnya. Sidang berjalan panjang. Hingga akhirnya, suara palu hakim menggema. Dengan mempertimbangkan bukti dan kepentingan terbaik bagi anak, maka hak asuh anak jatuh kepada ibu kandung, Saudari Laras Intan Permatasari. Laras menutup mata sejenak. Air matanya luruh begitu hakim meninggalkan ruangan. Dina memeluknya erat. Beberapa pengunjung memberikan tepuk tangan pelan. Wartawan langsung menulis judul besar. Ibu korban tabrak lari menang hak asuh. Pengadilan sahkan keputusan mengharukan. Sementara itu, kabar kekalahan Bayu di pengadilan menyebar cepat. Skandal yang sudah meledak di media sosial beberapa pekan lalu, kini diperkuat oleh kekalahan hukumnya. Perusahaan tempatnya bekerja tak punya pilihan selain memutus kontrak. Mereka tak ingin citra perusahaan dirusak oleh seorang karyawan bermasalah. Bayu pulang ke apartemen sewaannya yang sempit. Ia terduduk di kursi tua, menatap kosong ke langit-langit. Telepon genggamnya sunyi. Tidak ada pesan dari rekan kerja, tidak ada telepon dari keluarganya. Bahkan dari Rika, yang dulu ia bela mati-matian, tak ada kabar. Ia benar-benar sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, kepercayaan. Hari-hari Laras kini jauh berbeda. Ia bukan lagi wanita yang lemah dan pasrah. Bersama Dina, ia membuka sebuah warung kecil di depan rumah kontrakannya. Warung makan rumahan dengan menu sederhana, sayur asem, ayam goreng, tahu tempe, sambal terasi, tapi selalu ramai karena rasanya yang seperti masakan ibu. Naya, tolong ambilkan ibu sendok ya, nak, pinta Laras lembut. Naya, yang kini sudah ceria kembali, berlari kecil ke dapur. Iya Bu. Laras tersenyum melihat putrinya. Luka di hati memang belum benar-benar sembuh. Tapi senyum Naya adalah penawar terbaik. Setiap hari Laras bangun sebelum subuh, menyiapkan masakan, menyapu halaman, mencium kening anaknya, lalu membuka warung dengan semangat baru. Hidupnya sederhana, tapi damai. Suatu siang, seorang pelanggan, ibu muda yang datang bersama anaknya, berbisik setelah membayar makanan. Bu Laras, saya ikuti kisah ibu dari media. Saya salut sekali. Saya dulu pernah merasa mau menyerah, tapi kisah ibu membuat saya bangkit. Laras tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia hanya menjawab lirih, kalau bukan demi anak, kita para ibu ini mungkin sudah tumbang. Tapi cinta itu menguatkan. Cinta itu menyelamatkan. Hari itu, Laras berdiri di bawah matahari yang hangat, melihat Naya bermain lompat tali dengan anak-anak tetangga. Warungnya mulai dikenal warga sekitar. Banyak yang datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk mendengar cerita, mencari semangat. Hidup memang telah menghancurkan hatinya, tapi tidak jiwanya. Dari reruntuhan itu, ia bangkit. Bukan sebagai istri dari siapapun, tapi sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai manusia yang utuh kembali. Dan itu adalah kemenangan yang paling mulia. Pagi itu, langit cerah tanpa awan. Embun masih melekat di ujung dedaunan, dan aroma tanah basah dari hujan semalam masih terasa. Di depan sebuah rumah sederhana bercat putih, Laras berdiri di teras sambil mengepang rambut Naya dengan lembut. Anak kecil itu tampak semangat, mengenakan seragam merah putih yang rapi dengan tas berwarna ungu di punggungnya. Sudah, cantik sekali, ucap Laras sambil tersenyum, lalu mengecup kening anaknya. Naya menatap ibunya, matanya berbinar. Bu, nanti pulang sekolah kita ke taman, ya? Laras mengangguk. Tentu. Ibu janji. Beberapa tahun telah berlalu sejak semua badai itu datang dan pergi. Rika kini mendekam di balik jeruji besi, menjalani hukumannya. Tidak ada lagi sorotan kamera, tidak ada lagi headline berita. Ia hanya menjadi cerita dari masa lalu, kisah pahit yang perlahan memudar dari ingatan publik. Sementara Bayu, pria itu hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Setelah kehilangan pekerjaan, reputasi, dan harta, ia hidup berpindah-pindah. Ia sempat mencoba menghubungi Laras, mengirim pesan panjang yang berisi permintaan maaf dan pengakuan salah, tapi Laras hanya membaca sekilas, lalu menghapusnya tanpa membalas. Ia tak marah.
Ia hanya tak ingin kembali merasa sakit. Aku sudah cukup menangis, bisik Laras pada dirinya sendiri suatu malam, sambil memandang langit dari jendela kamarnya. Aku sudah cukup kehilangan. Kini, aku memilih untuk tidak lagi terluka. Di meja kayu kecil di sudut kamar, terdapat sebuah jurnal kulit coklat tua. Di halaman terakhirnya, tertulis, "Aku tidak akan pernah lupa luka yang mereka beri, tapi aku memilih untuk tidak lagi berdarah. Aku adalah ibu, aku adalah perempuan, dan aku adalah pejuang. Aku menang, bukan karena balas dendam, tapi karena aku memilih untuk hidup, bukan untuk membenci." Kini, Laras menjalani hari-harinya tanpa kebisingan emosi yang dulu membelenggunya. Warung kecilnya berkembang pesat. Ia sudah menyewa 2 orang karyawan. Ia juga mulai menjual makanan secara daring. Beberapa kali, ia diundang untuk berbicara di acara komunitas ibu-ibu, bercerita tentang bagaimana ia bangkit dari keterpurukan. Bukan untuk dipuji, tapi untuk menguatkan. Ia tak lagi menyebut nama Bayu atau Rika. Mereka bukan tokoh utama dalam hidupnya. Mereka hanya bagian dari cerita yang telah lewat. Tokoh utama kisah ini adalah dirinya sendiri, dan Naya, gadis kecil yang menjadi alasan ia tetap bernapas saat dunia memaksanya tenggelam. Saat Naya menggandeng tangannya menuju sekolah, Laras menatap wajah kecil itu. Jalanan dipenuhi anak-anak yang berjalan ceria. Beberapa ibu lain menyapa Laras dengan senyum. "Ibu Naya, makin cantik ya putrinya," sapa seorang ibu. Laras mengangguk. "Alhamdulillah. Naya memang kekuatan ibu." Naya menoleh dan memeluk pinggang ibunya. "Aku sayang ibu." Laras membalas pelukan itu erat. Tidak ada harta yang lebih besar dari anak yang tumbuh dengan cinta, meski hanya dibesarkan oleh satu tangan. Langkah mereka terus berjalan di trotoar, melewati pohon-pohon rindang. Sinar matahari menerobos sela dedaunan, menciptakan bayangan yang hangat di wajah mereka. Laras tidak lagi menengok ke belakang. Tidak ada lagi yang perlu disesali. Ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia tidak mengutuk. Ia hanya membuktikan bahwa kemenangan terbaik adalah ketika kau bisa tersenyum. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kau memilih untuk damai. Jangan pernah meremehkan doa dan ketegaran seorang istri. Dalam kesakitan dan pengkhianatan, seorang perempuan bisa runtuh, tapi saat ia bangkit, ia bisa lebih kuat dari siapapun yang pernah menyakitinya. Dan balas dendam. Bukan dengan kekerasan atau kemarahan, tapi dengan membuktikan bahwa hidup tetap bisa indah, meski tanpanya.